Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami kembali datang padamu saat ini Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar saat ini menuntun kami untuk kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami untuk kami lakukan. Berkati renungan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan hari ini, kasih sebagai dasar ketaatan. Ulangan 11 ayat 1 menulis, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan. Inilah yang berusaha dihindari orang, karena kebanyakan orang maunya hidup sesuka hati, tidak mau diatur dan hidup menurut segala keinginan daging. Kalaupun orang mau taat, dilakukan dengan keterpaksaan, takut terkena sanksi. Dalam pembacaan firman Tuhan Ulangan 11 ayat 1, ada dua kata yang menjadi dasar dari ketaatan, yaitu mengasihi dan melakukan. Ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Karena itulah Kristus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Jika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan tersebut dan terasa ringan atau tidak berat. Firman-Nya berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan juga berkaitan erat dengan penundukan diri, yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena itulah umat Israel diperintahkan Tuhan untuk menulis perintah-perintah tersebut di ambang pintu rumah mereka, sehingga mereka bisa melihatnya ketika mereka keluar dan masuk rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk bagi kita. Firman-Nya berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan pasti akan taat melakukan kehendak Tuhan di segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami taat di dalam kehendak Tuhan dan firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan firman-Mu sepanjang hari ini. Berkati para pendengar dengan segala pergumulan mereka, persoalan, masalah, dan segala kerinduan dan cita-cita. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan bagi para pendengar saat ini. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, jauhkan kami dari bencana-bencana dahsyat, jauhkan kami dari setiap bencana yang tidak kami harapkan, dan biarlah kami dilewatkan dari segala macam hal-hal yang tidak kami harapkan.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah sepanjang hari ini. Amin.